Shalom Jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangsel. Semangat, semangat, semangat. Sukacita, sukacita, sukacita. Mazmur 84 ayat 11 berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mari kita datang beribadah kepada Dia dengan cara yang benar dan berkenan kepadanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di warta jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Kembali kita akan beribadah kepada Tuhan kita. Kita ucap syukur karena sampai saat ini Tuhan berikan pada kita anugerahnya, kesehatan, kekuatan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mau meninggikan nama Tuhan, nama yang berkuasa. Saudara siap untuk memuji Tuhan kita? Mari kita sama-sama kita bertepuk tangan untuk memuji Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang dahsyat. Ada kuasa dalam nama Yesus, kita meninggikan namanya. Mari puji Dia dengan sukacita. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Amin. Mari nyatakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin saudara, ada kuasa dalam nama Tuhan, nama yang menyembuhkan, nama yang membebaskan. Haleluya Yesus, kalau Yesus Allah yang dahsyat dan berkuasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi
berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa, yes, di dalam selamanya. Ada kuasa dalam namamu Tuhan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Sungguh Tuhan, ada kuasa dalam namamu Tuhan. Nama yang berkuasa, nama yang menyembuhkan, nama yang membebaskan. Kalau Yesus Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Nama di atas segala nama. Kami puji Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Yes. Sungguh Allah kita, Allah yang dahsyat, saudara. Kita ucap syukur karena kita dipilih Tuhan, diselamatkan Tuhan, ditebus Tuhan. Sehingga kita bisa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di Alkitab menyatakan bahwa Yesus bukanlah nama yang sembarangan. Dikatakan di Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita memuji dan meninggikan nama Tuhan, karena nama yang kita sembah bukanlah nama yang sembarangan, saudara. Nama yang berkuasa, nama yang menyembuhkan. Kita sebut nama Yesus. Ada perubahan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Mari pada saat ini kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita menyatakan, Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus, Allah kami, Tuhan kami, penebus kami. Haleluya Yesus. Dan setiap kami menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sebab Engkau Allah kami Yesus yang layak disembah. Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sembah, tinggikan Yesus Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin Yesus, terima kasih Tuhan, berkasih setiamu. Oh Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyata Tuhan dalam hidup kami, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita mau sembah Tuhan, puji Tuhan, nyatakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan sekali lagi kita mau nyatakan kami tinggikan Engkau Yesus Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Tuhan segalanya Yesus, melebihi segalanya,
segala nama, nama yang kudus, Engkau mulia. Sembah Engkau Tuhan, Engkau mengatasi segalanya Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Haleluya Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, Kaulah Allah kami yang besar, Kau berkuasa Tuhan, Kau nama yang berkuasa, nama yang mulia. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Syukur Tuhan Yesus, kami memiliki Engkau Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang mengatasi segalanya Tuhan Yesus. Kau Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa Tuhan, perkasa Engkau Tuhan, Allah yang mengatasi langit dan bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang pilih setiap kami Tuhan untuk menjadi umat-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Hanya firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan untuk boleh menghadapi hidup ini Tuhan Yesus, mengatasi hari-hari kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa firman-Mu Tuhan itu yang akan terus menuntun setiap kami Tuhan untuk kami boleh berjalan di dalam kebenaran Tuhan, di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Tuhan, kami buka hati kami, pikiran kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom jemaat Tuhan yang ada di MDC Bogor. Kita berjumpa kembali. Saya berharap semua kita baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Kita baru saja merayakan hari kemerdekaan bangsa kita. Kita mengucap syukur 76 tahun Tuhan memelihara bangsa kita dan kita masih bisa menikmati sampai hari ini. Ya, walaupun dalam suasana pandemi, tetapi kita tetap bisa menikmati kemerdekaan untuk mengerjakan segala sesuatu. Nah, minggu ini saya akan membawakan sebuah tema yang mungkin sudah lama tidak dimunculkan, tetapi untuk mengingatkan setiap kita bahwa saudara dan saya adalah pribadi yang begitu berharga di mata Tuhan. Karena itu saya ingin saudara mengatakan nanti ya bersama-sama bahwa I am precious, ya. Firman Tuhan bagian pertama ini saya munculkan dari Mazmur 17 ayatnya yang ke-8. Kalau saudara lihat di PowerPoint ada sebuah apel merah yang luar biasa, ya. Ternyata dalam kiasan orang Ibrani, ya, apel ini dipakai sebagai pengganti kata yaitu biji mata Allah. Sehingga di ayat itu dalam versi bahasa Inggris tertulis, "Keep me as the apple of your eye," ya. "Hide me in the shadow of your wing." Kata-kata Lord itu saya tambahkan sendiri untuk menegaskan, ya. So, keep me as the apple of your eye, Lord, ya. "Hide me in the shadow of your wing." Kalau bahasa Indonesianya, peliharalah aku seperti biji matamu. Ya Tuhan, sembunyikanlah aku di bawah naungan sayap-Mu. Ya, bagaimana Tuhan menjadikan saudara dan saya seperti biji matanya. Karena itu Dia selalu mengamati saudara dan saya. God has His eyes on you. Tuhan selalu mengarahkan matanya kepada setiap saudara. Karena apa? Saudara dan saya pribadi yang begitu dikasihinya dan Dia begitu menghargai kita. Nanti kita lihat di Yesaya bahkan dikatakan kita ini mulia. Karena itu sebelum kita jauh melangkah, mari saya ingin menyatakan sekali lagi bahwa saudara adalah biji matanya Tuhan. You are the apple of God's eyes. Kalau ada yang bersama saudara beribadah pagi hari ini, boleh tengok kiri kanan dan katakan, "You are the apple of God's eyes." Boleh lakukan. Mari katakan, "You are the apple of God's eyes." Dan terakhir,
Mari katakan kepada diri kita masing-masing, I am the apple of God's eyes. Ya, saya adalah biji mata Tuhan. Nah, saudara, saya ingin mengembalikan keyakinan bahwa saudara dan saya benar-benar pribadi yang berharga di mata Tuhan. Ya, kitab Yesaya pasal 43, bahkan dari ayatnya yang pertama sudah menyatakan ya, bahwa saudara dan saya berharga di mata Allah. Saya akan bacakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Ya, saya langsung ganti kata Yakub dan Israel dengan nama saya sendiri. Ya, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Lambert, yang membentuk engkau, hai Louis. Ya, Lambert nama saya, Louis ya, family name saya. Tuhan dari pertama langsung menyatakan, dialah yang menciptakan kita, dialah yang membentuk kita. Kita ini masterpiece ya, karya langsung dari tangan Sang Pencipta Agung. Ya, ada banyak hamba Tuhan menyatakan, waktu Allah menciptakan langit, dia tinggal berfirman, dia menciptakan bulan, matahari, Bima Sakti, semua planet, dia tinggal ngomong, jadi. Tetapi begitu sampai kepada kita, dia nggak ngomong, jadilah Lambert, enggak. Tetapi dia mengotori tangannya sendiri, membentuk kita dari tanah liat, menenun kita, membuat kita begitu rupa. Dan hari ini kita diingatkan seperti itu Allah menciptakan saudara dan saya. Ya, Tuhan yang menciptakan engkau, Dia yang membentuk engkau. Tuhan yang menciptakan saya, Dia yang membentuk saya. Nah, kalimat pertama setelah Dia menyatakan Dia yang menciptakan dan membentuk kita, yaitu janganlah takut. Hari-hari ini kalimat ini sering sekali dimunculkan. Karena masa-masa ini, masa-masa di mana ketakutan menguasai banyak orang. Nggak kebetulan, walaupun temanya saudara berharga di mata Tuhan, tetapi ayat ini memunculkan kembali kalimat pertama setelah Allah menyatakan Dia menciptakan dan membentuk kita, Dia langsung mengatakan, janganlah takut. Biar ini menjadi konfirmasi kepada setiap kita. Jangan takut, kita ini ciptaan Allah. Jangan takut, Dia yang membuat kita. Baru kalimat selanjutnya, ya, aku telah menebus engkau. Ini alasan kenapa kita tidak boleh takut, karena saudara dan saya sudah ditebus oleh karya salib Kristus. Dulu kita bagian yang terpisah, kita milik dunia, tetapi hari ini kita diyakinkan, diingatkan kembali. Karya salib Kristus membuat kita dari pemilik yang lama beralih tangan ke pemilik yang baru, yaitu Kristus, Tuhan kita sendiri. Jangan takut. Saudara sudah jadi milik Kristus, bukan milik dunia lagi, bukan milik si jahat lagi. Dunia saja bisa memelihara miliknya dengan luar biasa, supaya mereka tetap terikat di dalam dunia. Ya, iblis bisa mengentertain banyak manusia, banyak orang untuk tetap tinggal dalam dosanya. Dia mengentertain dengan begitu rupa supaya orang nyaman tetap menjadi milik dia. Saya mau katakan, apalagi Kristus, Tuhan, Allah kita. Dia akan terus memelihara, merawat, menjaga saudara bagaikan biji matanya. Saudara terlalu berharga sehingga Dia harus menebus saudara dari tangan si jahat. Jangan pernah takut. Alasan yang kedua, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Saudara dianggap spesial, khusus. Tidak dianggap seperti ciptaan yang global ataupun ciptaan massal. Tuhan mengenal saudara dan saya. Dan Dia tahu langsung siapa nama kita. Dia menyebut nama kita langsung secara pribadi. Hai Yakub, hai Israel, hai Lambert, hai Louis. Dia tahu siapa saya. Bagi saudara yang suka ikut tur berkelompok, biasanya di negara tujuan, ya, tour guide menerima kita, dia menggunakan satu tongkat kecil dan di atasnya ada bendera.
sebagai lambang bahwa ini kelompok yang dia pimpin. Artinya kemanapun kita pergi boleh lihat kiri kanan, tapi jangan lupa harus lihat ya ke arah tongkat kecil bendera yang dipegang oleh guide, supaya waktu kita mulai agak terlambat, agak jauh dari gerombolan, kita lihat oh itu bendera itu bendera kelompok saya, kita buru-buru menyatukan diri lagi dengan kelompok. Itu di dunia kita yang harus memperhatikan. Tetapi berdasarkan firman Tuhan ini, karena saudara terlalu berharga, dia menebus saudara, dan dia bahkan yang memanggil saudara di tengah-tengah sekian miliar penduduk dunia. Dia panggil dan dia tahu persis nama saudara. Ini merupakan perhatian khusus karena dia mengenal saudara secara pribadi. Berikutnya, ya, engkau ini kepunyaanku. Sekali lagi dia mengingatkan, aku yang membentuk, aku yang menciptakan engkau, ya. Aku menebus, memanggil engkau dengan namamu, dan jangan lupa engkau adalah kepunyaanku. Tadi saya katakan, dunia sanggup memelihara, ya, dan memberikan kenyamanan supaya banyak orang tetap betah, ya, tinggal di dalam kondisi dunia. Saudara dan saya kepunyaan Allah. Allah lebih bertanggung jawab, dan Allah mau sungguh-sungguh memelihara, merawat saudara. Kenapa? Karena saudara berharga. Bahkan lebih jauh di ayatnya yang keempat, lompat dari ayat 1 ke ayat yang keempat, dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Wow! Tidak sekedar berharga, Tuhan menyatakan saudara dan saya mulia bagi Dia. Selama ini kita menyanyi, sebab engkau mulia. Sekarang Tuhan yang katakan, sebab engkau mulia, anakku, kau mulia. Engkau berharga di mataku. Kenapa? Kita ciptaan yang segambar dan serupa. Tidak sekedar ya hanya rupa wajah kita, tetapi seluruh sifat keilahian Allah mau taruh dalam hidup kita. Ini yang membuat kita menjadi serupa, segambar, dan kita juga menerima kemuliaan itu dalam kehidupan kita. Dia menyatakannya, dan luar biasa kalimat selanjutnya, dan aku ini, aku Allah, aku Tuhan pencipta langit dan bumi, mengasihi engkau. Saya kira tidak ada pernyataan yang terlebih indah selain mengetahui bahwa pemilik kehidupan, pencipta alam semesta ini mengasihi saudara. Ada banyak orang tidak mengasihi saudara, EGP. Ada banyak orang yang membenci saudara, EGP. Saya dikasihi oleh pemilik langit dan bumi. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara? Dia menyatakan saudara berharga, saudara mulia, dan tidak sekedar berharga dan mulia, saudara dikasihi. Bahkan untuk menyatakan kasihnya dia tulis, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu. Kalau ada peristiwa yang membuat saudara harus mengalami karya penebusan, Tuhan rela memberi sesama manusia untuk mengganti, menebus, menjadi ya semacam tebusan dari hidup kita. Bahkan lebih jauh, bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa kita. Bentuk kasih Allah. Dia tidak sungkan-sungkan untuk mengorbankan apa saja, bahkan dirinya sendiri, supaya saudara dan saya benar-benar kembali menjadi berharga. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernyataan yang saya tulis di depan ini, kita berharga bukan karena siapa kita, bukan karena saudara punya kedudukan, bukan karena saudara ya rekening banknya triliunan, bukan karena saudara punya prestasi yang luar biasa. Tidak. Saudara dan saya bukan berharga karena siapa kita. Kita berharga karena Allah yang menyatakannya demikian. Beda bukan? Saudara, keberhargaan saudara bukan apa yang saudara upayakan, bukan eksistensi hidup pribadimu, tetapi siapa yang menjadikan engkau, Dia yang menyatakan bahwa engkau berharga, engkau mulia, engkau kepunyaannya. Dan untuk engkau, Dia rela melakukan apa saja. Itu yang membuat kita berharga di mata Tuhan. Jadi, sekalipun engkau hidupnya biasa-biasa saja,
ekonomimu mungkin tidak seperti yang lain, kemampuan intelektualitasmu rendah, engkau menganggap ya ampun saya sih siapa, ya. Tapi hari ini dengar baik firman Tuhan mengingatkan, engkau berharga karena penciptamu yang menyatakan itu, bukan karena situasi dan kondisimu hari ini. Mari pegang, ya Tuhan terima kasih, aku berharga karena engkau yang menyatakan aku berharga. Ya, itu bagian pertama. Nah saudara, bagian yang kedua, yang sering sekali terjadi dengan kita manusia, kita selalu bermasalah dengan waktu. Ada banyak janji Tuhan yang sudah dinyatakan, ada banyak nubuatan Tuhan yang sudah disampaikan, dan kita mulai menunggu kapan terjadi. Dan kalau dalam kasus-kasus tertentu, kita lagi berdoa untuk sesuatu pergumulan, dan ternyata sudah lewat waktu itu, kita kecewa. Kita menganggap, Tuhan, ya sepertinya dia lupa, sepertinya dia bohong. Tetapi hari ini yang kedua, saya ingin mengingatkan setiap kita bahwa Allah itu kekal, dia yang menciptakan dimensi waktu manusia. Sekali lagi, dia kekal, dia pencipta dimensi waktu manusia, karena dimensi waktu itu tidak berlaku bagi Allah, tetapi itu berlaku bagi manusia. Sehingga bukanlah sesuatu masalah bagi Allah, ya. Di dalam Alkitab ada 3 bagian yang saya catat. Tidak ada masalah bagi Allah dengan dimensi waktu. Ya, waktu Yosua harus menghadapi peperangan, dan dia akhirnya berkata kepada matahari untuk berhenti dan bulan untuk berhenti di tempatnya. Jadi bukan suatu masalah bagi Tuhan untuk kehilangan 1 hari. Kalender internasional membuktikan 1 hari ada catatan yang hilang dalam kalender dunia. Dan itu dikonfirmasi dengan firman Tuhan. Waktu Yosua berperang, dia menahan matahari dan bulan di tempatnya. Ya, Yosua 10 ayat 12-13, 1 hari penuh matahari dan bulan tidak bergerak. Sekali lagi, tidak masalah bagi Tuhan kehilangan 1 hari. Tetapi lebih lanjut, bahkan kecepatan beberapa hari pun, ya, orang Jawa bilang, wah ini kegasikan ini, terlalu cepat datangnya, ya. Itu pun tidak masalah bagi Tuhan. Yesus harus tunduk, dan akhirnya karena kasihnya kepada ibunya, kasihnya kepada si pemilik pesta pernikahan di Kana, walaupun dia katakan kepada ibunya, mau apakah engkau dengan aku ibu, waktuku belum tiba. Artinya kalau sekarang aku belum sanggup karena ini belum waktuku. Tapi akhirnya dia tetap melakukan mujizatnya untuk menyelamatkan dan memberkati pernikahan itu. Saudara, bukan masalah bagi Tuhan untuk, ya, 1, kehilangan 1 hari, 2, terlalu cepat. Dan yang terakhir kita tahu kisah Lazarus, ya. Dia sengaja menunda kedatangannya. Dan akhirnya Marta dan Maria bilang, Tuhan, seandainya engkau datang lebih cepat, karena apa? Ini sudah terlambat 4 hari. Ya, kakakku sudah busuk, sudah bau. Tetapi sekali lagi, keterlambatan bukan masalah bagi Allah. Dia tetap sanggup melakukan mujizatnya. Jadi sekali lagi, dimensi waktu itu kebanyakan jadi masalah buat kita. Tapi hari ini sekali lagi, mari belajar. Itu tidak menjadi masalah buat Allah. Artinya apa? Dia sanggup mengerjakan. Sekalipun terlihatnya tidak masuk akal, ya, terlalu cepat. Sebagai manusia, kita pasti akan senang. Tetapi kalau terlalu lambat, itu jadi masalah. Tetapi bagi Tuhan hari ini kita belajar. Tetap percaya kepada dia. Mau terlambat, mau cepat, bahkan ada yang hilang dalam penghitungan yang kita sementara rencanakan, itu tidak terlalu masalah bagi Allah untuk melakukan tetap bagiannya bagi hidup setiap saudara. Ya, kenapa? Karena sekali lagi dia Allah yang kekal. Kalau dia kasih janji, maka perjanjiannya itu kekal dan turun-temurun. Ya, Ulangan 7 ayat 9 saudara bisa baca. Sebab itu harus kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia. Kalau Allah yang setia, dia pasti memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang dikasihinya, ya, yang berpegang kepada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tidak hanya kepada saudara yang memegang perintah Tuhan, Tuhan beri janjinya.
tetapi anak cucu saudara-saudara didik untuk memegang perintah Tuhan, maka janji itu turun kepada mereka. Tuhan kekal dan Dia setia terhadap janjinya, bahkan kepada keturunan orang benar sampai kepada beribu-ribu keturunan. Luar biasa ya. Yang terakhir, yang ketiga, saudara. Sering dalam hidup kita, segala sesuatu yang terjadi itu akibat keputusan yang kita ambil. So, bagian yang ketiga ini, karena saudara begitu berharga di mata Tuhan, Dia menciptakan, menjadikan saudara, Dia mengasihi saudara, Dia mengatakan saudara mulia, Dia ingin hidup saudara betul-betul berharga. Karena itu jangan masukkan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak berharga dalam hidup saudara. Tuhan menyatakan saudara berharga. Jangan saudara merendahkan hakikat diri saudara dengan menampung sampah hal-hal yang tidak berguna. Karena itu Paulus mengingatkan kita, ya, ayat ini sering diulang, tetapi saya ingin mengingatkan, kenapa Allah ingin kita memikirkan semua itu? Karena Dia tahu engkau terlalu berharga untuk menerima hal-hal yang lain. Karena itu lepaskan hidupmu dari segala sesuatu yang tidak bernilai. Sekarang penuhi pikiranmu dengan semua yang bernilai. 7 kali kata semua diulang, ya, dari Filipi 4 ayat 8 ini. Ya, dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan, ya, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. 7 kata semua yang luar biasa. Saudara pribadi yang sangat bernilai. Jangan penuhi pikiranmu dengan hal-hal yang tidak bernilai. Allah yang menyatakan engkau berharga. Pertahankan, perjuangkan sungguh-sungguh keberhargaanmu itu di hadapannya. Jangan cemari hidupmu dengan hal-hal yang tidak berharga. Engkau terlalu luar biasa bagi Dia. Karena itu, jadilah tetap pribadi yang mulia dan berharga bagi Sang Penciptamu. Karena itu, dari awal Dia menciptakan dirimu. Ya, hari ini kita belajar bahwa apa yang terus-menerus kita pikirkan, pada akhirnya itu yang akan kita percayai. Kenapa hoaks itu banyak dibuat? Supaya mempengaruhi banyak orang untuk memikirkan hal tersebut. Kelamaan memikirkan hoaks yang tanpa kita sadari itu hoaks, lama-lama kita menganggap itu sebuah kebenaran. Dan akhirnya kita mempercayai hal itu. Ini yang menjadi bahaya dalam kehidupan kita. Nah, saya mau kasih satu clue sederhana bagaimana supaya setiap keputusan kita itu bisa menghasilkan kebahagiaan dan membuat kita sehat. Karena sekali lagi, setiap keputusan akan menentukan baik kesehatan rohani saudara maupun jasmani saudara. Ya, rumusnya sederhana, seperti wanita yang pendarahan 12 tahun. Dia memiliki pikiran yang positif tentang pribadi Yesus. Dia hanya dengar dari cerita orang segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus. Dia nggak pernah ketemu secara pribadi sebelum peristiwa dia ketemu. Ya, dia hanya dengar dan dia langsung terima informasi tentang Yesus. Dia percaya. Ya, dia tidak pernah ketemu, bahkan mungkin dia bukan orang Ibrani, tetapi dia percaya dari cerita yang disampaikan orang kedua. Lewat cerita, lewat pikiran yang dia terima, cerita yang dia terima, dia memikirkan hal yang positif, dia percaya, dan dia mulai memutuskan hal yang positif. Suatu waktu, aku akan ketemu, dan aku akan kerjakan sesuatu. Dan betul saja, dalam perjalanan Yesus menuju rumah Yairus, wanita ini berkesempatan untuk menemui Yesus. Dan di situ dia memutuskan, ya, asalku jamah saja jubahnya. Itu keputusan dia. Apa yang dia dengar masuk ke dalam pikirannya, ya, dia memberikan pikirannya peluang untuk percaya, dan akhirnya dia memutuskan untuk bertindak secara positif. Pikiran yang positif akan menghasilkan tindakan yang positif. Tindakan yang positif itu berdasarkan apa? Kerinduan yang selama ini tertunda, yang tidak pernah dapat dia peroleh dari siapapun. Uangnya sudah habis, hartanya sudah habis. Ya, tabib cuma makan hartanya, tapi nggak ada kesembuhan apapun yang dia terima. Tetapi kali ini, dia dengar tentang Yesus. Ya, dan dia putuskan, kalau Yesus lewat, aku akan jamah jubahnya. Maka aku akan sembuh. Dan
dari keputusan yang positif ini, dia harus bertindak secara positif, sungguh-sungguh menghampiri Yesus. Ada banyak orang hanya sampai di keputusan, tetapi tidak pernah mau bertindak. Perempuan ini membuktikan, dia tidak memperkatakan firman Tuhan, dia tidak berdoa, ya, bahkan dia tidak mengalami jamahan Yesus. Yesus tidak mendoakan, tidak buat demonstrasi seperti kepada si sakit-sakit yang lain, tetapi dia yang mengerjakan sendiri apa yang dia pikirkan secara positif, dia yang menetapkan sendiri keputusannya yang positif, dan dia bertindak berdasarkan semua itu. Dan betul-betul dia mengalami kesembuhan secara instan, ya. Luar biasa, saudara. Bagaimana kita diajar hari ini untuk sungguh-sungguh membawa keputusan-keputusan kita, mengisi pikiran kita dengan semua yang positif, karena hidupmu terlalu berharga untuk memikirkan hal yang negatif. Sangat tidak layak. Karena itu, sungguh-sungguh penuhi firman Tuhan di dalam hati dan pikiranmu, dan itu akan mempengaruhi semua keputusanmu, dan tindakan-tindakanmu akan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dan segala sesuatu yang dikerjakan berdasarkan firman Tuhan, ada kuasa di dalamnya, ada mujizat di dalamnya. Tuhan akan kerjakan apapun yang menjadi kerinduanmu. Sekali lagi, perempuan 12 tahun ini tidak memperkatakan firman. Dia tidak cuplik Taurat untuk alami kesembuhan. Dia tidak afirmasi ayat. Kalau hari ini kita punya semua ayat, saudara punya kekuatan untuk mengafirmasikan itu. Perempuan ini tidak punya, tetapi tetap dia alami mujizat Tuhan. Kenapa? Keputusan, keyakinan bahwa Yesus berkuasa dan dia pasti disembuhkan. Itu yang dia kerjakan. Luar biasa Tuhan. Ya, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Saya mau ulangi cerita lama yang pernah disampaikan oleh almarhum gembala kita, ya, Pak Fuksi. Seorang yang bernama Nick Stitzman, ya, ini di Siberia. Bagaimana dia dengan tidak sengaja, ya, mungkin dia lagi mempersiapkan sebuah masakan, dia masuk ke dalam sebuah tempat pendingin, dan itu di dalam kereta api. Jadi ada satu gerbong khusus, ya, refrigerator khusus, cold storage khusus. Waktu dia masuk, dia lupa, ya kunci lidah kuncinya tidak dikeluarkan, sehingga pintunya tertutup dan dia terkunci langsung dari dalam. Dia tidak bisa keluar, dan itu membuat dia panik. Dalam kepanikannya dia mulai ketakutan. Dia mengambil sebuah kapur yang kebetulan ada di lantai, dan dia mulai menulis di lantai di dalam ruangan yang dingin itu bahwa aku mulai menggigil, aku mulai sesak napas, aku tidak dapat lagi melakukan apa-apa, dan tulisannya terhenti. Keesokan harinya, ya, ada orang yang membuka gerbong itu dan melihat Nick Stitzman sudah meninggal di dalam. Tetapi apakah yang saudara ketahui? Ternyata waktu diperiksa, ternyata gerbong pendingin itu, alat pendinginnya, ya, yang mengatur suhu, ternyata rusak. Ya, suhunya tidak pernah turun dari 50 Fahrenheit, atau ya kurang lebih 10 derajat. Kalau untuk orang Siberia, 10 derajat itu mah suhu normal. Karena di Siberia itu di kutub, ya saudara. Sehingga seharusnya suhu 10 itu tidak mematikan dia. Apalagi refrigerator harusnya minus baru membuat dia berfungsi untuk mengawetkan. Artinya apa? Nick Stitzman mati hanya karena kekhawatirannya sendiri, ketakutannya yang dia ciptakan sendiri. Yang seharusnya untuk kebanyakan orang Siberia, suhu segitu tidak layak ataupun tidak mematikan mereka. Nah, hati-hati. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan berbagai masalah, dan itu menimbulkan ketakutan, pikiran-pikiran yang berlebihan, dan kita membuat akhirnya asam lambung kita naik, menekan paru-paru dan jantung kita, sesak napas terjadi, dan akhirnya kita diperiksa, taunya positif, akhirnya harus dirawat, dan seterusnya dan seterusnya. Semua yang buruk yang kita pikirkan mendatangi kita. Ayub 3:25, apa yang kutakutkan itu yang mendatangi aku, apa yang kucemaskan itu yang menghampiri aku. Hati-hati saudara, hari ini engkau terlalu berharga. Jangan pernah takut, ya. Kerjakan terus, ya, sesuai keberhargaan dirimu. Engkau milik Kristus. Hari ini engkau terlalu berharga untuk hanya hidup di dalam ketakutan. Engkau terlalu berharga hanya khawatir akan kehidupan hari ini, sementara Allah sudah menyediakan semua dalam kekekalan. Engkau terlalu berharga hanya untuk mengisi hal-hal yang negatif dalam pikiranmu.
Jangan terlalu menilai cepat situasi yang terjadi. Ya, jadilah tenang, bertanyalah kepada Tuhan. Sebuah cerita ya yang sedikit ya buat saya menyentak. Seorang anak kecil memegang 2 apel ya, di rumahnya. Mamanya datang ya, dan mungkin pulang dari suatu tempat dan bilang, mama minta dong 1 apelnya. Apa yang dilakukan sama anak kecil ini? Dia buru-buru lihat apelnya dan dia gigit yang 1, dan sementara gigit yang itu masih dikunyah belum selesai, dia gigit lagi yang kedua. Mamanya sambil lihat anaknya begitu langsung hati terpukul. Ya ampun, gitu amat ya. Mamanya kecewa langsung melihat perilaku anaknya. Tetapi belum pikiran itu lama memasuki pikirannya, anak itu langsung ngomong, "Mah, ternyata yang kanan ini ya lebih manis. Nah, ini yang buat mama." Wah, mamanya kaget. Ternyata dia menyicipi dulu apel mana yang lebih manis dari yang mana. Yang termanis itulah yang diberikan kepada mamanya. Saudara, jangan cepat menilai segala sesuatu. Engkau terlalu berharga untuk dirusak oleh pikiran-pikiran karena kondisi di sekelilingmu. Minta Roh Tuhan menguasai engkau, supaya keberhargaanmu tidak berubah. Engkau tetap ada sebagai pribadi yang mulia di mata Tuhan, dan engkau tidak merusak citra diri yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu untuk menjadi soko guru teladan bagi dunia ini. Diberkati saudara untuk terus menyadari betapa engkau mulia dan berharga di mata Allah. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, aku bersyukur karena kejadianku ajaib dan mulia. Benar-benar ajaib apa yang Engkau buat. Dan hari ini aku memuliakan Engkau. Bahkan aku membawa seluruh umat-Mu untuk kembali menyadari betapa kami milik-Mu. Engkau membentuk dan menciptakan kami. Dan Engkau memanggil kami dengan nama kami masing-masing. Kami terlalu berharga dan Engkau bahkan memberikan manusia, bangsa-bangsa sebagai ganti tebusan bagi kami. Bahkan Engkau menyediakan diri-Mu sendiri untuk kembali membawa kami masuk ke dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman. Biar setiap mereka menyadari terlalu berharga hidup mereka. Terlalu ajaib karya Tuhan dalam hidup mereka. Sekalipun dunia menganggap mereka tidak berharga, tetapi keberhargaan mereka bukan dari apa yang mereka miliki, bukan dari apa kata dunia, tetapi Engkau yang menyatakan itu bagi setiap mereka. Sehingga setiap kami boleh kembali menyadari betapa kami ajaib dan luar biasa. Dan setiap kami boleh bertindak berdasarkan identitas kami di dunia ini. Terima kasih, memberkati seluruh tim pengembalaan, para pemimpin, semua jemaat, untuk terus menjadi kuat dan terus menang di dalam segala situasi. Engkau tidak pernah meninggalkan kami biji mata-Mu. Terima kasih memelihara kami sedemikian ajaib. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan saudara. Dan pada saat ini juga kita bawakan persembahan kita sebagai rasa syukur kita. Puji-pujian kita melalui setiap persembahan yang kita berikan. Dalam Mazmur mengatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Haleluya. Dan kita akan berdoa untuk persembahan kita pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami boleh kesempatan untuk kami boleh memuji Engkau Tuhan Yesus. Biar selama kami hidup kami boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau berikan persembahan kami Tuhan sebagai rasa syukur kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan yang pakai setiap persembahan kami untuk boleh menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita menyatakan lagu ini. Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, hanya padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Engkau sungai kehidupanku.
Ibadah minggu depan 28 Agustus 2021 akan dilayani oleh Pastor Paulus Haryanto. Ibadah sudah bisa diakses pukul 5 sore. Mari Bapak Ibu, kita mengajak saudara kita, kerabat, teman kita untuk mengikuti ibadah secara bersama-sama. Bapak Ibu, doa fajar diadakan setiap hari Senin pukul 05.30. Meeting ID-nya tertera di layar Bapak Ibu. KKR Doa Renewal hari Rabu 25 Agustus 2021 pukul 18.30 melalui Zoom dan YouTube dengan pembicara Pastor Sony Pilongo dan doa profetik oleh Ibu Lydia Christian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ajak kerabat kita untuk sama-sama berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam masa-masa sekarang ini. Kesan online diadakan setiap minggu. Mari tetap semangat untuk menjangkau, semangat untuk bergabung dalam komunitas yang saling membangun dan menguatkan di dalam kesan. Untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak usia balita sampai SD kelas 6, bisa mengikuti ibadah anak melalui Zoom. Harap menghubungi nama yang tertera di layar. Kita akan kembali mengadakan Alpha Course pada tanggal 5 September 2021. Kelas Alpha ini terbuka untuk umum dari remaja sampai dengan keluarga. Mari bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti kesan, bisa mengikuti kelas Alpha ini dan kita akan sama-sama belajar tentang kehidupan yang dipandang dari sudut pandang kekristenan. Kami juga mengajak bagi jemaat untuk ikut berpartisipasi dengan mengajak jiwa baru untuk mengikuti kelas Alpha ini. Atau bisa juga dengan memberikan info jiwa baru melalui Bu Agnes dan Mbak Eva. Info lebih lanjut bisa menghubungi sekretariat. Berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, almarhum Bapak Riki Hartono Sanjaya, anggota kesan dari Bapak Andre pada hari Kamis 19 Agustus 2021 dan dimakamkan pada hari Minggu 22 Agustus 2021. Segenap keluarga Masa Depan Cerah turut berbelasungkawa dan kiranya kasih serta penghiburan dari Allah Bapa selalu menyertai keluarga yang ditinggalkan. If you've ever wondered if there's more, you're not alone in that. We all explore every day. Small ways and big. We find ourselves, reinvent ourselves, define ourselves, publish our lives. We find ways to stand out and ways to blend in. We meet people that remind us of us, and people that remind us of who we want to be, and people that just make the journey that much more fun. We connect and share. We learn from each other and grow together. We celebrate and mourn side by side. We push our limits, challenge ourselves, fall down and get back up again. Our days are long and our nights get short. We put in the hours in the hope of building something that lasts. And at the end of the day, find joy in the fleeting things. We want to squeeze all the life out of life and hit pause on moments we wish could last. Put simply, we want to live. And along the way, discover all we can, experience more, and find out who we really are. For all are searching, it's rare to find time to think and talk about the big questions of life. About faith, and reason, and God, and meaning. But exploring is good. We're built for it. You got me going. You got me going crazy, something about you. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Tetap semangat karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Agar apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Dan juga kita meminta Roh Kudus untuk memperlengkapi kita. Oke. Your word brings me to life. Like a cloud by day, like a fire by night. You're with me all the way. You're with me all the way. Like a cloud by day, like a fire by night.
senang aja gitu dari sekolah minggu bisa naik ke remaja karena bisa menjadi lebih dewasa. Dikasih solusi nih soal pekerjaan dan juga dikasih kekuatan nih sama teman-teman di pesan gitu. Yang paling penting adalah menyampaikan pesan, kita tahu pesannya apa, audiensnya siapa. We stand firm, but that doesn't mean we stand still. We need to keep moving forward. Sebenarnya pelayanan anak juga begitu. Kita bukan membuat anak-anak itu terkagum-kagum dengan kita. Kita nggak cari keren-kerenan. Kita cari hati yang mau melayani dengan sukacita. Ya, kepenuhan Kristus, gereja kita menjadi penuh dengan Kristus. Kiranya berkat yang baru saja saudara terima melalui puji-pujian dan firman Tuhan membangunkan iman saudara untuk terus bertahan dan mengerti bagaimana saudara harus berpikir, bagaimana harus memutuskan sesuatu, bagaimana saudara harus bertindak karena engkau berharga di mata Allah. Terimalah berkat Tuhan. Dalam kasih sayang yang besar, Tuhan mengasihi saudara. Dia mencintai saudara. Dia menyatakan engkau mulia dan berharga. Dan biarlah di dalam damai sejahteranya engkau menerima kondisi keberhargaanmu kembali dan menghidupinya dan menjadi pribadi yang luar biasa di hadapannya. Segala sesuatu sempurna, terpelihara di dalam Dia. Tuhan mengasihi dan memberkati saudara. Tuhan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Dia menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera-Nya. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus yang menerima berkat, boleh bersama berkata, Amin, amin. Tuhan berkati.